Tanggapan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), JJ Zainuddin berharap masyarakat tak mudah menilai seseorang yang memiliki kemampuan mendemonstrasikan hal-hal di luar nalar. Tentang kemampuan manusia sebagai seorang kiai atau tokoh agama. Hal demikian disampaikan untuk merespons yang heboh dengan sosok bernama Samsudin Jadab dari Blitar, Jawa Timur atau dipanggil dengan Gus Samsudin, yang kerap mendokumentasikan aksi sulapnya melalui kanal YouTube. Masyarakat jangan sampai dikesankan orang menjadi kiai, karena kemampuan mendemonstrasikan hal-hal yang aneh atau yang berkaitan dengan interaksinya dengan makhluk-makhluk gaib semisal jin. Padahal itu bukan wilayah kemampuan atau otoritas kekiaian atau keulamaan, kata JJ kepada Indonesia.com, Rabu 3/8 malam. Di dalam kasus-kasus seperti ini, lanjut JJ, masyarakat perlu diberi pemahaman tentang kriteria seseorang dapat menyandang status sebagai kiai, ulama dan wali. Baginya, kriteria demikian sudah jelas terkandung dalam kaidah-kaidah dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. JJ pun bahkan menyinggung sosok Nabi pun hanya tertentu saja yang diberi izin dan kewenangan Allah SAW. Sebagai kekhususannya, seperti kekhususan Nabi Sulaiman AS misalnya. Kata dia. Di sisi lain, JJ juga turut menduga masyarakat sekitar mendesak agar Samsudin menutup padepokannya karena sudah ada masalah sebelumnya dengan warga lingkungan padepokannya. Sehingga bila menyangkut isu keagamaan yang ditengarai menyimpang, JJ berharap ada proses tabayun dari para ulama yang berkompeten di daerah tersebut. Dan sehingga jika dapat dipastikan terdapat paham ataupun praktek ritual yang jelas-jelas menyimpang dari tuntunan Al-Quran, Sunnah, maupun ijma. Sehingga maka wajar jika masyarakat menolak keberadaannya atau minta pihak berwenang menutup kegiatannya, kata dia. Dan sebagai informasi, nama Samsudin Jadab mendadak viral lantaran warga sekitar mendesaknya untuk menutup padepokan Nur Zat sejati miliknya yang terletak di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Para warga menilai tempat itu diduga melakukan penipuan bermodus pengobatan atau ruqyah. Karena melihat desakan itu, Samsudin menolak desakan warga untuk menutup padepokan setelah disebut melakukan praktik penipuan. Samsudin pun mengaku tetap akan membuka padepokan karena dirinya tidak bersalah dan tidak merugikan pihak manapun. Selain itu, dia juga mengklaim padepokan miliknya telah memiliki izin tempat dan praktik. Dan belakangan ini, Samsudin juga pernah membuat heboh karena terlibat cekcok dengan salah seorang YouTuber, pesulap merah, atau Marcel Radival. Bahkan, dia juga telah melaporkan Marcel Radival ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), dengan dugaan mencemarkan nama baik di YouTube. Gus Samsudin ahli spiritual, belakangan berseteru dengan konten kreator Marcel Radival alias pesulap merah yang berujung dengan pelaporan dirinya terhadap Marcel. Waktu perseteruan itu bermula sejak sang konten kreator kerap mencoba mematahkan aksi-aksi supranatural yang dilakukan Gus Samsudin. Sang pesulap merah beranggapan bahwa Gus Samsudin menipu warga melalui triknya. Jadi katanya ini adalah pembersihan dari santet lah terus penarikan guna-guna dan sebagainya. Padahal cuma hanya trik receh, kata pesulap merah dikutip dari akun YouTube-nya, Kamis 4/8. Akan tetapi, setibanya di padepokan, pihak Gus Samsudin tak menyambut pesulap merah. Si pesulap merah dan tim tidak diizinkan menemui Gus Samsudin lantaran kedatangannya dinilai tidak dengan niat baik. Karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada niat buruk, maka tidak saya izinkan. Karena hanya penasaran, kata Supriyarno. Gus Samsudin polisikan pesulap merah terkait pencemaran nama baik. Kedua pihak pun terlibat cekcok. Kini Gus Samsudin melaporkan pesulap merah ke Polda Jawa Timur, Jatim karena dianggap telah mencemarkan nama baiknya di YouTube. Selain itu, ia juga dipolisikan dengan tuduhan ujaran kebencian. Kami melaporkan si Marcel tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, kata kuasa hukum Samsudin, Teguh Pujiwahono usai laporan, Rabu 3/8. Teguh pun mengatakan apa yang disampaikan pesulap merah di YouTube-nya merupakan penggiringan opini. Ia pun melaporkan sang pesulap dengan pasal 27 ayat 3, dan 28 ayat 2 UU ITE.